Ya, kita sudah sama-sama melihat Peggy Setiawan sudah lepas dari status tersangkanya, tapi apakah mungkin nantinya Peggy Setiawan masih bisa dekatkan status tersangka setelah pihak kepolisian mengumpulkan sejumlah bukti, membuat sprindik baru, dan lantas bagaimana ini penanganan kasus dari kematian Vina dan juga Eki di tahun 2016. Kita akan berbincang lebih dalam dengan narasumber yang sudah hadir di studio, sudah ada Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat pagi Mas Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri yang sudah hadir pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Arianto. Selamat pagi. Kemudian juga ada Profesor Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Reza dulu deh. Mas Reza, kalau mencermati ini banyak pertanyaan publik, apakah memang benar-benar akan bebas? Kemudian lantas kemana alurnya nanti penanganan kasus dari kematian Vina dan juga Eki? Kalau saya sejak awal memang mendorong teman-teman di kepolisian, khususnya Polda Jabar, untuk tidak mencari-cari di DPO. Mau 3 orang, mau 4 orang, menurut saya itu bukan suatu hal yang diprioritaskan. Tapi kan di putusan pengadilan ada 3 DPO. Berarti kita harus memilih kan? Kalau saya memilih untuk kembali ke titik hulu. Karena menurut saya penegakan hukum pada tahun 2016 pun terindikasi kuat bermasalah. Toh pernyataan Pak Kapolri. Nah betul, ini yang saya tunjuk. Pak Kapolri pun sudah memberikan testimoni bahwa kerja penegakan hukum atau pengungkapan kasus pada tahun 2016 tampaknya tidak begitu disiplin terkait dengan azas-azas saintifik. Karena itu lakukan eksaminasi ke hulu untuk melakukan review seberapa jauh kerja saintifik itu sudah atau belum dilaksanakan secara optimal. Dan boleh jadi di situ justru akan ditemukan alat bukti baru atau novum. Betapa indahnya menurut saya ketika peninjauan kembali yang berpotensi mengubah 180 derajat nasib para terpidana justru bermula dari alat bukti baru yang ditemukan oleh Polri sendiri. Ketimbang menunggu para terpidana berkerut dahi, berpeluh-peluh, mencari alat bukti susahnya luar biasa, Polri yang justru dengan kebesaran jiwanya menemukan alat bukti itu. Lalu mendorong ke PK. Itu yang menurut saya melalui mekanisme ekshumasi tadi yang Mas Reza sampaikan. Kerja saintifik menurut saya selama ini dalam perbincangan di TV1 saya meninjau ada 3 persoalan. Sperma yang tidak diuji DNA, hasil otopsi, kemudian rekaman CCTV yang tidak dibuka. Tapi hari-hari belakangan ini muncul pemikiran saya tentang betapa pentingnya pihak Polda Jabar buka-bukaan tentang bukti komunikasi elektronik para pihak pada malam itu. Dasar berpikirnya begini, ini kan dibingkai sebagai pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan berencana, apalagi dilakukan secara berkelompok begitu, pasti ada komunikasi. Komunikasi. Nah silakan buka gawai para terpidana pada waktu itu, untuk mengecek ada atau tidak sesungguhnya komunikasi antara mereka terkait dengan pembunuhan berencana. Termasuk gawai korban juga mungkin ya? Betul, tepat. Saya bayangkan almarhumah Vina dan almarhum Eki ini sebagai potret remaja yang ceria, sehat, aktif bersosialisasi, termasuk berteman via gawai. Buka handphone mereka untuk mengetahui apa, maksud saya tentang apa, antara siapa dengan siapa, dan jam berapa. Komunikasi itu dilakukan oleh para korban. Perkiraan saya, kalau Polda Jabar atau Mabes Polri mau membuka bukti komunikasi elektronik itu, simpulan kita tentang kasus Cirebon tampaknya akan berbalik 180 derajat. Firasat saya mengatakan bukti elektronik itu sudah ada, sangat rinci. Tapi disimpan di mana itu yang harus dicari. Kenapa disimpan? Saya tidak tahu. Pertanyaan yang sama, kenapa CCTV tidak dibuka? Kenapa sperma tidak diuji DNA? Kenapa hasil otopsi justru menjadi perdebatan dikaitkan dengan pemeriksaan oleh dokter umum sebelumnya? Inilah bukti-bukti saintifik yang sampai sekarang justru mengundang tanda tanya. Kenapa tidak dibuka? Mau ditanya ke Pak Arianto tadi juga Bu Yanto mungkin tahu nggak sih Pak ya gitu? Tahu dong. Oh, kalau itu dijawab Pak. Kalau itu dijawab Pak. Kalau itu dijawab Pak. Silakan Pak Arianto. Baik, kalau dari pandangan saya ya, apa yang kira-kira mau dikerjakan oleh polisi kan ini? Saya perkiraannya ada ini, tergantung daripada nanti putusan PK. Sepanjang itu putusan PK belum ada, pasti polisi akan berpatokan kepada putusan hukum yang dulu. Itu menjadi PR daripada polisi. Kecuali kalau nanti kemudian ini kan menang apa? Prapit ini kan hanya menggagalkan si Peggy ini sebagai tersangka. Dari kebiasaan yang dulu-dulu itu, penyidik itu biasanya menggampangkan itu. Nah, kita kan cuma kurang formal, kita lengkapi lagi, kemudian kita sidik lagi. Itu bisa. Jadi kemungkinan pihak kepolisian akan melakukan hal yang sama? Jadi kalau menurut hemat saya ini, makanya Pak Kapolri tadi akan mengatakan belum menentukan apa yang mesti dibuat. Nah, kalau perhitungan saya pasti lihat dulu. Ini kan sudah mengajukan PK nih. Nah, ini bagus.
Dan putusan Prapit ini saya sudah sangat bagus bagi saya karena menuju ke arah cerahnya kasus yang selama ini kan debatable nih. Yang benar itu yang dulu apa yang sekarang ini kan gitu. Nah, sudah saat langkah menang Prapit itu entry point untuk ke PK. Nah, kemudian kalau PK nanti diajukan dan kemudian ternyata menggugurkan yang semua dulu itu, barulah dilakukan penyidikan ulang. Mulai dari nol atas kasus itu. Iya. Karena kalau penyidikan ulang yang Pak Arianto maksud tadi adalah yang 3 poin tadi ya, antara lain ya itu. Antara lain yang itu yang saya katakan komunikasi, ekshumasi. Nah, itu yang sering saya sampaikan ya. Kan ada cari tim pencari fakta kan gitu kan, tim penggabungan itu. Kalau menurut saya itu nggak bisa selama belum ada pengguguran melalui PK ini. Jadi nanti kalau seandainya PK ini nanti menggugurkan itu, barulah dilakukan penyidikan ulang. Jadi polisi nggak perlu lagi ngejar lagi yang DPO 3 orang itu. Tapi sepanjang itu belum ada PK dan itu keputusan masih ada, menjadi tugas polisi untuk melaksanakan PR itu. Hitungan cuma satu, PR-nya itu apakah meneruskan si Peggy ini jadi tersangka, itu pertanyaan berikutnya, atau nyari tersangka yang sesungguhnya itu siapa yang terjadi. Tersangka sesungguhnya itu misalnya Peggy lah Pak, begitu ya kan ya. Yang disebutkan 3 orang itu Pak. Mau dipaksakan terus ke Peggy Setiawan kuli bangunan ini atau mau mencari the real Peggy sebenarnya Pak? Yang jelas ya pasti mencari Peggy yang sebenarnya. Tapi kadang-kadang polisi karena merasa selama ini udah yakin bahwa si Peggy itu adalah Peggy yang perong dulu itu. Nah, dia bisa melengkapi lagi dengan ini bukti-bukti yang untuk membuktikan bahwa dia pada itu. Menurut Pak itu Arianto bisa terjadi. Penyidik di Polda Jabar ini, di Treskrimum Polda Jabar ini harus move on nggak Pak dari seorang Peggy Setiawan yang sudah kembali ke keluarga ini begitu? Bukan masalah move on. Iya, atau tetap mencari bukti terhadap yang namanya Peggy Setiawan kuli bangunan ini, Pak. Gitu. Jadi PR penyidik. Ini bicara keyakinan, ya, kan? PR penyidik Polda Jabar adalah melanjutkan daripada putusan pengadilan yang dulu. Kan ada 3 tuh DPO. Gitu kan. Cari. Nah sekarang dengan kalah Prapit ini, gitu, ada 2 pilihan. Udah berhenti nyari pembuktian Peggy ini, atau mencari kemudian data baru, data ya, yang menentukan yang 3 orang itu siapa, yang itulah yang harus diburu, itu yang dituntut oleh korban. Tapi akan bermasalah nggak Pak dengan pernyataan 2-nya ternyata fiktif? Ini kan udah terlontar masalahnya gitu. Yang sudah dihidupkan lagi. Pada sidang pra-peradilan sudah dihidupkan lagi. Sudah dihidupkan lagi ya. Dengan caranya juga membingungkan menurut saya. Saya kira gini, yang patut diperhatikan ya tentang putusan Prapit ini. Batal demi hukum karena belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Iya. Yang itu merupakan posita dari putusan MK 2114. Jadi kan sederhana sekali. Belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Kalau mau konservatif, ya diperiksa ulang saja, kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Karena apa putusannya begitu kan gitu loh. Tapi langkah yang diambil polisi juga belum tahu. Belum tahu. Apa. Berarti bisa saja ya, Prof. Kan alasannya itu kan. Dibikin surat panggilan lagi terhadap kan alasannya cuma itu, formil. Belum pernah diperiksa calon tersangka, belum pernah ditetapkan jadi DPO, belum pernah dipanggil sebagai DPO. Hakim tidak secara progresif menilai alat bukti secara kualitatif gitu loh. Tapi kan ada error in persona itu kan, bahwa sesungguhnya bukan Peggy Setiawan yang dimaksud di putusan pengadilan, bukan itu. Saya Pak Arianto tadi. Gitu. Tidak ada dalam pertimbangan itu error in persona itu. Tidak menilai, kalau buktinya tidak cukup juga tidak dinilai kan gitu loh. Hanya mengatakan tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Jadi ini sangat konservatif gitu. Dalam hal ini ya secara tidak langsung lah, memerintahkan pada penyidik ada peluang bukan memerintah. Kan? Jangan dulu begitu. Saya ingin minta pendapat Prof. Bagaimana dengan poin kelima dalam putusan itu? Poin kelima dalam putusan itu hakim mengatakan segala bentuk penetapan ataupun keputusan selanjutnya setelah tentang penersangkaan Peggy Setiawan dianggap tidak sah. Jadi pertanyaan Mas Rifi, apakah move on atau tidak move on, itu bukan pertanyaan yang dia ajukan ke hati nurani Polda Jabar. Tapi itu sudah merupakan perintah dari pengadilan. Bahwa sekali lagi, penetapan ataupun keputusan yang menersangkakan Peggy Setiawan untuk selanjutnya dinyatakan tidak sah. Tapi Profesor punya tafsir berbeda kan Mas Reza? Poin kelima, Prof belum bicara tentang poin kelima. Alasannya. Alasannya kenapa munculan itu kenapa alasannya kan? Alasannya karena belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Gitu loh. Yang dia muncul beberapa putusan tadi itu. Ya masa orang nggak bisa diperiksa lagi, Prof? Nah itu persoalannya di situ. Sebenarnya kan kita akan lebih bagus seandainya putusan tadi itu tidak cukup alat bukti karena tidak menunsur kualitatif. Tapi gitu. tidak keluar kan, Prof? Tidak keluar di situ gitu loh. Itu hanya formil saja. Saya sepakat. Yang Prof tafsirkan itu alasan tepat. Tapi pertanyaannya yang progresif seperti apa? Ke depan seperti apa? Baca poin kelima tadi saya katakan. Untuk selanjutnya penetapan ataupun keputusan yang menersangkakan Peggy Setiawan dalam kurung pemohon dianggap tidak sah.
selanjutnya dianggap tidak sah. Menelaah ini Pak Ariantus tadi yang pernah di Kadifkum Polri, bagaimana Pak melihat ini? Ya itu, pengalaman saya yang dulu-dulu ya. Iya. Perapit itu kan hanya menguji formalitas. Salah tangkap karena tidak ada surat perintah penangkapannya. Begitu kalah Perapit kita bikin surat perintah penangkapan, tangkap, sudah selesai urusannya. Itu loh, Pak. Tapi untuk kali ini bicara ya, soal poin 5 tadi kan nggak bisa lagi kan seharusnya. Itu saya nggak ngerti. Saya kira tidak mengikat seperti itu. Tidak mengikat seperti itu. Bagaimana kemudian suatu putusan mengikat proses hukum berikutnya kalau ada fakta-fakta baru kan itu kan. Saya ingin tambahkan ya, kebiasaan Perapit itu kayak gitu ya. Tapi untuk Perapit ini, saya ini sebagai suatu peringatan pada penyidik-penyidik kami yang suka sembrono gitu ya, menganggap enteng gitu. Karena kalau dulu-dulu itu cuman kalah, dibikin selesai urusannya. Sekarang ada risikonya, nuntut ganti kerugian dan sebagainya. Itulah yang harus dipertimbangkan. Kan ada nuntut ganti rugi tuh. Iya, nanti. kompensasi. Nah, kompensasi. Supaya penyidik sekarang jangan saya enak sendiri aja. Kalau itu salah tindak, itu risikonya ada harus ganti rugi dan sebagainya. Prof, jadi itu yang harus lebih hati-hati. Oke, Gitu. jadi apa yang perlu dipertimbangkan juga oleh pihak kepolisian? Apakah memang akan terus menuntut nantinya Peggy Setiawan lah yang jadi tersangka? Atau lebih baik seperti yang tadi dikatakan Mas Reza saja? Jeda dulu tapi ya, Prof. Apa, Prof? Dulu biasanya Mas Reza saya gini. Kami akan kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami.